tambahan untuk hari ini mengenai teknis pendirian koperasi syariah. Jadi dalam mendirikan koperasi itu sudah diawali dengan semacam mengambil pendaftaran ya. Jadi ada didaftarkan ya, dan itu memiliki aturan tersendiri gitu ya. Jadi tahapan pendirian koperasi syariah pasal 6 bab 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi didirikan minimal 20 orang pendiri dan berkedudukan di Indonesia ya. Kalau ini koperasi syariah di Indonesia, berkedudukan di Indonesia. Dan ada akta pendirian. Jadi di awal mendirikan koperasi ini sudah ada aktanya, akta pendiriannya gitu. Maka ada pertanyaan tadi bahwa ketika ada koperasi tidak memiliki badan hukum, masih bisakah beroperasi ya? Masih bisa tapi dibatasi ya, terutama dalam soal peminjaman dana. Nah ini banyak berdiri terutama ketika pada saat pandemi ya. Saat pandemi banyak orang yang kekurangan dana dan membutuhkan dana, maka banyak berdiri koperasi-koperasi yang berusaha menghimpun dana kemudian meminjamkan dana itu kepada yang membutuhkan. Dan ada yang belum memiliki badan hukum. Tetapi itu dikhawatirkan ya, karena akan bisa merugikan debitur ya. Ada beberapa tulisan yang mengulas itu, termasuk jurnal yang mengulas mengenai dampaknya ketika adanya koperasi, terutama simpan pinjam tanpa berbadan hukum ya. Itu disarankan tidak melakukan soal pinjam-meminjam apalagi jumlah yang besar. Nah, pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu dikatakan syarat pendirian koperasi ada daftar nama pendiri ya. Jadi ada nama-nama pendirinya, koperasi itu siapa saja. Kemudian nama dan tempat kedudukan tuh, koperasinya namanya apa dan berkedudukan di mana, wilayah mana. Kemudian maksud dan tujuan serta bidang usaha itu sudah dirumuskan dari awal sebelum pendirian bahwa ada tujuannya apa, kemudian bidang usaha apa saja itu ya yang dilaksanakan. Nah, kemudian yang keempat mengenai ketentuan mengenai keanggotaan. Jadi itu sudah diatur mengenai keanggotaannya. Jadi sudah dirumuskan ya secara matang kemudian diajukan. Ketentuan mengenai rapat anggota ya, yang poin kelima. Kemudian yang keenam ketentuan mengenai pengelolaan. Ketujuh ketentuan mengenai permodalan. Nah itu tadi sudah dibahas sumber-sumber permodalan awal terutama dari kelompok 7 sudah membahas itu. Oke, kemudian ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya itu bisa ditulis jangka waktu berdirinya kira-kira sampai kapan atau selamanya atau hanya beberapa tahun saja. Itu bisa ditentukan. Kemudian yang kesembilan ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha itu sudah dirumuskan. Dan yang ke-10 ketentuan mengenai sanksi. Nah, langkah selanjutnya ada agenda rapat anggota, bentuk dan jenis koperasi yang akan didirikan seperti koperasi simpan pinjam, pembiayaan syariah. Ya, yang kedua mengangkat pengurus dan dewan pengawas. Itu jadi harus ada pengurusnya dan dewan pengawas ketika mendirikan koperasi syariah supaya berjalan secara maksimal ya. Ada yang mengawasi. Kemudian yang ketiga merumuskan permodalan koperasi syariah, simpan pokok wajib ya, sampai ini ya. Nah, modal di store minimal 15 juta. Itu modal awal. Oke, menentukan tahun buku keuangan syariah. Kemudian yang keenam membuat berita acara pendirian koperasi syariah. Jadi ada berita acaranya ya. Itu menjadi nanti bukti-bukti pendirian. Kemudian melampirkan identitas para pendiri minimal fotokopi KTP atau SIM. Yang kedelapan mempersiapkan kelengkapan organisasi koperasi syariah seperti sekretariat, inventaris, buku anggota, barang cetak, alat tulis dan lain-lainnya. Itu sudah dirampungkan.
Nah, langkah selanjutnya setelah rapat anggota dan berita acara selesai dibuat untuk pendirian koperasi syariah di kantor notaris yang sudah mendapat persetujuan pihak dinas koperasi. Nah, selanjutnya pengesahan badan hukum koperasi syariah di kantor dinas koperasi Pemda setempat. Jadi awal berdirinya koperasi itu sungguhnya itu kalau mengikuti persyaratan undang-undang itu sudah berbadan hukum dari awal. Jadi mungkin saja ada yang mendirikan koperasi tapi tidak berbadan hukum atau belum berbadan hukum. Ya, itu berarti tidak mengikuti prosedur dalam peraturan pemerintah atau peraturan undang-undang mengenai pendirian koperasi. Oke, kemudian modal awal pendirian koperasi. Bisa simpan pinjam minimal 25 juta. Kalau anggota sebanyak 25 orang, maka simpan pokok anggota sebanyak 1 juta ya. Jadi sama rata. Jadi dalam koperasi syariah diusahakan sama rata modal yang dimasukkan supaya ada keadilan dan tidak ada diskriminasi. Juga tidak ada yang banyak mengambil keuntungan karena modalnya banyak dan yang sedikit modalnya untungnya sedikit. Jadi itu berbeda dari konvensional ya. Nah, supaya nanti merata. Dan menghindarkan diri dari kecemburuan sosial bagi para anggota ya. Itu prinsip-prinsip dari koperasi syariah. Ya, ini modal minimalnya 15 juta itu sudah modal minimal ya, itu sudah bisa mendirikan. Oke. Nah, ini koperasi ini terutama untuk mensejahterakan para anggota masyarakat umum. Terutama ada niat untuk membantu sesama ya, itu yang paling pokok dalam koperasi syariah. Jadi daripada saudara-saudara muslim kita misalnya membuat usaha tapi meminjam di tempat lain yang konvensional bunganya terlalu tinggi, maka ada orang yang punya inisiatif mengumpulkan dana ya, itu terasa ringan karena banyak, misalnya 50 orang mengumpulkan dana 1 juta per orang, itu berkumpul 50 juta dan 50 juta itu dikelola secara bersama ya, nanti dibagi secara merata keuntungannya. Itu memudahkan kita untuk membuat usaha ya, usaha secara bersama. Oke.